Halo guys, Halo, perkenalkan nama saya Eko Bagus Nugroho dan teman saya. Indra Saputra Hasibuan. Kami berdua dari PPAK Trisakti angkatan 39 di kampus Grogol. Kami berdua di sini mau menjelaskan terkait saham yang mau IPO di November 2021 2021 ini, yaitu PT Catur Karda Depo Bangunan TBK. Untuk pelaksanaan IPO-nya PT Depo ini memulai penawaran awal pada tanggal 1 sampai 8 November 2021, untuk tanggal efektifnya tanggal 16 November 2021. Untuk masa penawaran umum perdananya dilakukan pada 18 sampai 23 November nanti. Untuk tanggal penjatahannya setelah dilakukan penawaran umum dilakukan pada tanggal 23 November 2021, dan distribusi saham secara elektronik akan dilakukan pada 24 November 2021. Untuk pencatatan di Bursa Efek Indonesia itu sendiri pada tanggal 25 November 2001. Partai Depo Bangunan TBK bergerak pada sektor konsumer klinikal, yang atau lebih tepatnya penjualan untuk bahan-bahan material bangunan. Untuk price harganya sendiri dimulai dari harga 426 sampai 525 untuk per lotnya. Untuk stok yang di offer di IPO kali ini sebanyak 10.240 lot. Untuk penawaran umum sahamnya pada pertama kali pendirian, sahamnya dinilai dengan nominal Rp25 dan jumlah lotnya sekitar 1.024 miliar lot. Untuk penawaran IPO penawaran umumnya dilaksanakan melalui e-IPO seperti pada saham-saham yang lainnya yang mau melaksanakan IPO untuk pertama kali, diatur pada POJK 41/2020 yang mencakup penawaran awal, penawaran efek, penjatahan efek, dan penyelesaian pemesanan atas efek-efek yang ditawarkan. Untuk PT Depo sendiri memiliki anak perusahaan yaitu Mega Depo Indonesia, beroperasi sejak tahun 2004, yang bergerak sebagai supermarket atau retail yang menjual bahan bangunan. Untuk kepemilikan saham IPO sebelum dilakukannya pendanaan di Bursa Efeknya IPO nanti di tahun 2021, pembagian sahamnya pada yang pertama dimiliki oleh PT Tankop Suryak Sukses sebesar 33%. Untuk ada PT Buana Tata Adi Sentosa 33%, Kambianto Catlin memiliki saham sebanyak 32 sampai 32,34%. Selanjutnya ada Joni Lianto memiliki 1% saham. Setelah pendanaan IPO, sahamnya akan dibagikan ke masyarakat, otomatis kepemilikan sahamnya berubah dari untuk PT Tangkop Salya Sukses dari 33% menjadi 28,31, Buana Tata Andi Sentosa dari 33 menjadi 28,31, untuk Kambianto Catlin dari 32,34 menjadi 27,45, untuk Joni Lianto dari 1% menjadi 0,85 saja. Sedangkan untuk saham yang bisa dimiliki oleh masyarakat nantinya sebesar 15,08%. Untuk penggunaan dana IPO-nya sendiri dibagi untuk beberapa kebutuhan. Yang pertama untuk sekitar 18% akan digunakan untuk meningkatkan belanja modal perseroan, baik membuka gerai atau melakukan renovasi terkait toko-toko yang sudah ada atau memperluas gerainya di kota-kota atau provinsi tertentu. Untuk 8%-nya akan digunakan untuk melunasi pinjaman perseroan kepada bank, yaitu Bank BCA. Yang ketiga ada 41%-nya akan disuntikan dananya kepada anak perusahaan, yaitu PT Mega Depo Indonesia. Untuk 33% selanjutnya akan digunakan untuk pendanaan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional perusahaan itu sendiri.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Indra, terkait fundamental perusahaan ini sendiri. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai aset di hutang ini. Oh, kan tadi udah dijelaskan sama teman kita juga, penggunaan IPO ini sebenarnya kan sebagiannya itu ada penggunaan penambahan modal, terus sebagiannya lagi ada untuk membayar hutang, terus sebagiannya lagi itu ada untuk entitas anak seperti itu. Jadi kalau kita lihat di laporan keuangannya ini, untuk aset lancarnya itu di 2021 itu mencapai 660 miliar. Sedangkan aset tidak lancarnya itu sebesar 550 miliar. Kalau kita bandingkan dengan 2020, itu ada sekitar beberapa, ada kenaikan dari ada penurunan di 2020, aset lancarnya itu di 641 miliar, terus aset tidak lancarnya itu 560. Artinya itu begini. Oh, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bahan-bahan bangunan ini biasanya itu kan lebih besar dibanding aset tidak lancar, karena perusahaan-perusahaan yang produknya itu kan juga sebenarnya. Hutang jangka pendek. Nah, mungkin salah satunya untuk membayar hutang jangka pendek yang mungkin, karena dibanding hutang jangka panjangnya. Oh, untuk dijual, tapi itu masih dalam hutang gitu. Jadi hutang jangka pendek. Di kuartal berkisar 496 mencapai 525 miliar. Utang jangka panjang itu sekitar, ini biasanya untuk penggunaannya itu contohnya pinjaman bank, sewa gudang, sewa gedung, gitu-gitu seperti itu. Jadi itu lebih besar 98 miliar. Next, Mas. Bersihnya sama laba. Mas, kalau kita lihat di sini pendapat 2021 di kuartal kedua, 1,1 triliun. Kita dapat di tahun 2020 di kuartal kedua ini, di tahun depo ini untuk IPO salah satu adalah untuk menekan laba seperti itu. Sedangkan itu sebesar 990 1,9 triliun. Laba tahun berjalan di 2000 itu mencapai 47 miliar, dan sedangkan di 2020 mencapai 1,105 M. Jadi kalau kita bandingkan dari tahun 2020, memang ada perubahan yang signifikan di tahun 2021 ini, mungkin diakibatkan ada COVID seperti itu. Next, Mas.
selanjutnya kita analisa harga IPO. Ini nanti kita compare itu sama, kita bandingkan dengan HS hardware, HS sama CSAP atau mitra 10. Kalau kita lihat dari harga depo bangunan tadi, dari minimalnya itu Rp426, maksimalnya Rp525. Sedangkan atau HS ini sebesar Rp1.490 dan mitra 10. Book value-nya itu mencapai 92. Itu book value-nya itu kita ambil dari dibagi jumlah saham yang beredar. Kita dapat 92. Di HS itu 240 dan mitra 10 405. PBP-nya ini 4,6 kali. Maksudnya book value 92 kali ini, depo bangunan dengan harga 426 itu sudah mencapai 4,6 kali book value. Kalau kita lihat sih ini cukup tinggi. Kalau kita lihat dengan harga segini 426 itu udah termasuk harga yang tinggi dibandingkan dengan mitra 10 sama HS. Karena di mitra 10 itu di harga 573 itu PBP-nya itu masih 1,2 kali. Dan sedangkan di HS dengan book value 290 harganya 1.490, book value-nya 4,8 kali, masih lumayan di depo bangunan. Untuk DER hutangnya ini 0,9, terus mitra 10 3, HS-nya itu 0,4. Ini diambil dari, mungkin hutangnya ini kenapa bisa gede, karena depo bangunan ini kenapa dia bisa gede labanya, mungkin karena hutangnya juga lumayan gede sih kalau kita lihat dari hampir satu deh. Terus ROE ini return of equity itu sebanyak 15,6 dan HS-nya itu 8,6, mitra 10 8. Kalau deponya itu maksimalnya itu 15,6 juga. ROE ini diambil dari laba bersih dibagi dengan total equity. Sangat wajar depo di harga tinggi karena PBB-nya daripada HS lebih tinggi seperti itu. EPS-nya ini di maksimalnya itu 8 juga, HS 18, CSAP membuat pendapatan hasil EPS ini laba bersih, labanya itu jumlah per saham sekitar 6.790, dapatnya 8 seperti itu. Dan kalau kita lihat dari analisa harga IPO dengan emiten-emiten yang lain ini, HS sama CSAP Inter 10 ini, jadi kita dapat kesimpulan bahwasanya di harga terendah depo dengan harga 426, PBP dan PER-nya sudah lumayan besar. PBP-nya kan 4,6 kali, PER-nya itu 53,3. Kalau nanti naik, kalau semuanya depo bangunan ini IPO dengan harga 426 dan naik di harga pertama sekali, pasti udah mencapai di atas 525 rupiah ini. Seperti itu. Kalau kita bandingkan sih lumayan mahal sih kalau kita bandingkan dengan komputer-komputer lainnya. Seperti itu, Mas. Ada teman seru? Iya sih, kalau aku lihat dari sini juga dari PBV-nya aja untuk range harga 426 sampai 50525
Itu Udah lumayan kita besar ya. lumayan besar banget dibanding S Hardware sama Mitra 10 yang PBV-nya cuma 4,8 sampai 1,2. Makanya itu untuk mungkin kalau kita sangkut pautkan ke strategi pembelian nanti ya ketika IPO pertama kali ya paling kita hanya membeli sekedar sewajarnya untuk mendapatkan pendanaan pertama, melihat udah auto reject uppernya untuk sehari, ya paling sehari, habis itu langsung tarik dana, Iya, tinggal nunggu koreksi dulu sekitar 2 bulan 3 bulan, karena kan kalau kita lihat di bulan-bulan ini kan masih window dressing ya, jadi perusahaan mungkin iya, bakal mempertahankan laporan keuangan mereka untuk yang baik supaya menarik investor untuk mau nyuntik dana ke mereka. Jadi ya kalau kita mau rencana invest jangka panjang ya mungkin sih aku bakal masuk ketika laporan kuartal 2022 di laporan semester 2000. 2 atau laporan kuartal 2 atau 3 di tahun 2022 nanti sambil melihat ini Iya, koreksinya sudah pasti. aman atau belum, nyari posisi yang tepat sih buat masuk ke kalau mau investasi jangka panjang, tapi nggak menutup kemungkinan karena saat ini kan apa ya namanya bisnis di bidang properti, bidang konstruksi di Indonesia kan sedang marak-maraknya, jadi ya nggak menutup kemungkinan depo bangunan ini menjadi salah satu saham yang bakal berkembang nantinya ketika industri terkait properti ataupun pembangunan di Indonesia sudah mulai marak lagi setelah COVID nanti. Dan perlu diingat ya teman-teman ya, ini kita berdua hanya menjelaskan analisis berdasarkan pengalaman kita aja. Untuk Iya, masalah keputusan pembelian ya bisa diputuskan oleh masing-masing dengan bijak. Karena kita nggak bisa nih menanggung resiko-resiko terkait profil saham yang kalian miliki. Jadi bijaklah dalam membeli dan jangan greedy ketika melakukan pembelian saham. Itu aja sih. Ada lagi Mas Indra yang mau ditambahkan? kalau dari saya sih cukup, Mas. Oke, kalau mungkin itu aja sih yang bisa kami sampaikan untuk penjabaran terkait